Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Sir akan menambahkan contoh soal yang terkait dengan materi notasi sigma. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas 3 contoh soal ya yang terkait dengan notasi sigma. Adapun contoh soal yang Sir akan bahaskan kalian pada video kali ini atau pada pertemuan kali ini itu sedikit berbeda dengan bentuk soal yang lalu. Nah, di mana sih letak perbedaannya? Kalau pada contoh soal yang lalu kita menuliskan penjumlahan atau kita menuliskan deret dari notasi sigma. Jadi soalnya dari notasi sigma, kemudian kita jabarkan ke dalam bentuk penjumlahan atau ke dalam bentuk deret. Atau sampai ke hasil akhirnya ya. Selain menjabarkan, ada juga beberapa soal yang ditanyakan sampai ke hasil akhirnya. Nah, terbalik dengan contoh yang akan kita bahas di video ini. Contoh yang akan kita bahas di video ini itu bentuknya dari deret atau dari bentuk penjumlahan berurutan itu kita nyatakan dalam notasi sigma. Nah, seperti apa itu? Yuk kita simak liputan atau kita simak langsung ke contoh yang berikut. Kemarin kita nomor contohnya sampai di nomor 3 ya. Nah, pada lanjutannya kita tentunya harus ke nomor 4. Kita simak dulu soalnya. Nah, ini soalnya ya. Tuliskan 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai 99 dalam bentuk notasi sigma. Nah, perhatikan itu adalah deret, di mana deret itu terdiri dari beberapa suku. Nah, mungkin ada yang beranggapan, Sir, itu kayaknya ada 5 suku. Salah ya. Sebab di antara 9 dan 99 itu yang diberi tanda titik-titik, di situ maksudnya seterusnya ya. Jadi bukan hanya mentok di 9 atau bukan hanya sukunya itu bukan hanya terdiri 3, 5, 7, 9 dan 99. Beda kalau tidak ada titik-titiknya itu ya. Berarti sukunya hanya ada 5, tapi ini ada titik-titik. Artinya di antara 3, 5, 7, 9 tambah seterusnya itu masih ada beberapa suku lagi, beberapa bilangan lagi. Nah, pada soal ini kita disuruh menentukan notasi sigma dari bentuk penjumlahan atau bentuk deret tersebut. Nah, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari pola bilangannya. Kalian kan sudah belajar mencari pola bilangan ya waktu di SMP. Mudah-mudahan tidak kesulitan atau mudah-mudahan tidak kalian lupa. Nah, itu yang akan kita gunakan di sini. Kita cari terlebih dahulu pola bilangannya. Nanti pola bilangannya itulah yang akan kita jadikan fungsi penjumlahan yang kita letakkan di belakang tanda notasi sigmanya. Kalau pada pada contoh sebelumnya itu kan sudah diberikan fungsi penjumlahannya. Nah, mari kita perhatikan dulu deret ini 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Jadi untuk menentukan polanya kita harus lihat beberapa penjumlahan beberapa suku awal. Nah, di sini kita lihat deretnya itu memiliki beda tetap yaitu 2 ya, 3 ke 5 ke 5 ke 7, 7 ke 9 itu kan tetap ya. Tetap berjarak 2 atau memiliki beda tetap 2. Dan suku pertamanya adalah 3. Suku pertamanya adalah 3. Maka ini adalah deret yang deret aritmatika ya. Ingat, deret aritmatika itu salah satu cirinya adalah memiliki
bukan salah satu cirinya ya. Cirinya adalah memiliki beda tetap. Memiliki beda tetap. Nah, sehingga untuk mencari polanya kita gunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali dengan B. A itu adalah suku pertama, kemudian B adalah beda atau jarak antar sukunya. Nah, di situ A-nya kan kita sudah punya, yaitu 3. Adapun B-nya bedanya adalah 2. Sehingga UN-nya adalah, kita input, kita ganti A-nya dengan 3, kemudian B-nya kita ganti 2. Setelah itu kita kali masuk 2 kali N, kemudian 2-nya kita kali juga dengan negatif 1. Kita perolehlah 2N tambah 1. Nah, itu dari mana sih? Kenapa langsung 2N tambah 1? Sebab 2, coba ya kita, ini sebenarnya masih ada langkah yang kita lewati karena monitornya tidak cukup. Jadi saya langsung tuliskan saja hasilnya, nanti saya jelaskan. Jadi kita kali masuk dulu 2-nya, 2N, kemudian 2 kali negatif 1, jadinya kan nanti negatif 2. Nah, di situ 2N-nya tidak memiliki teman atau tidak memiliki suku sejenis, maka tetap kita tulis 2N. Nah, beda dengan negatif 2. Negatif 2 dengan positif 3 sama-sama konstan, itu bisa dijumlah. 3 tambah negatif 2 adalah 1, sehingga UN sama dengan 2N tambah 1. Nah, itulah polanya. Inilah yang nanti yang akan kita jadikan fungsi. Nah, selanjutnya kita kan belum tahu itu ada berapa suku ya. Nah, maka kita harus cari tahu dulu sukunya. Sebab itu nanti menentukan batas atas fungsinya ya. Batas atas dari notasi sigmanya. Caranya kita masukkan bilangan terakhir ya, yaitu 99, kemudian kita samakan dengan polanya, yaitu 2N tambah 1 seperti pada layar. Nah, di situ nanti akan kita kalau kita selesaikan, kita peroleh nanti nilai N-nya, nanti 99-nya dikurangi 1 ya. 1 yang di kanan kita pindahkan ke kiri. Itu 99 kurang, jadinya kan positif 1 yang di kanan itu nanti jadinya negatif 1. 99 kurang 1 itu 98. Kemudian 98-nya dibahagi 2 itu dapat berapa? 40. Iya, sehingga N-nya 49. Artinya ada sebanyak 49 suku. Ya, jadi N-nya itu sebanyak berapa? 49 suku. Nah, itu untuk N-nya atau banyak sukunya. Nah, setelah itu nanti kalau ada 49 suku, berarti N-nya di sini N-nya kita bisa mulai dari 1 sampai 49. Nah, jadi batas atasnya nanti 49. Nah, bagaimana cara mencari batas bawahnya? Batas bawahnya sebenarnya umumnya kan N itu diawali dari 1 ya. Hanya untuk beberapa soal tertentu itu diawali selain 1. Kalau kalian ingin mencari batas bawahnya, itu sudah masukkan saja nilai batas nilai awalnya, yaitu 3. Nanti kalian dapat N-nya sama dengan 1 ya. Dengan proses yang sama untuk menentukan batas atas. Oke, setelah itu kita tuliskan ke dalam notasi sigma ya. 3 tambah 5 tambah 7 kita nyatakan dalam notasi sigma. Batas bawahnya N sama dengan 1 sampai 49 ya. 49-nya tadi dari batas atasnya dari N sama dengan 49. Nah, fungsi penjumlahannya yang di depan atau di belakang notasi sigma adalah 2N tambah 1 ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali. Kita pindah ke contoh berikut. Kelima ya. Nah, perhatikan
soalnya ya. Tuliskan 4 tambah 9 tambah 16 tambah seterusnya sampai 100 dalam bentuk notasi sigma. Lagi-lagi dalam bentuk notasi sigma. Perhatikan 4 tambah 9 tambah 16 tambah 100. Ada yang kenal itu adalah deret apa? Atau setiap bilangannya itu adalah bilangan apa? Kalau kalian perhatikan dengan seksama, maka kalian akan temukan bahwa bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan kuadrat. Sehingga deret tersebut bisa kita sebut deret kuadrat. Diawali dengan basis atau bilangan pokok 2 ya. Coba 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16 dan seterusnya. Nah, sampai 100. Kira-kira 100 itu berapa pangkat 2? 10. Oke. Jadi UN-nya itu sama dengan N kuadrat. N-nya sama dengan N kuadrat. Nah, di sini batas bawahnya apa? Di sini kita sudah langsung bisa membuatnya ke dalam bentuk notasi sigma dengan batas bawah 2 ya. Coba kalian masukkan nilai N sama dengan 2, nanti kan mulai dari 2 kuadrat yaitu 4. Kemudian batas atasnya 10 ya. 10 itu dari mana kan? 100 itu diperoleh dari 10 pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita akan ubah ke batas bawah 1? Nah, ini ada apa namanya? Ada sifat ya, ada sifat. Kalau kita ingin mengubah batas atas batas bawahnya itu tidak ada masalah ya. Kalau kita ingin mengubah, misalnya ini kan batas bawahnya 2 ya. Nah, kalau akan kita ubah ke batas bawah 1, berarti 2 itu harus kita kurangi dengan 1 kan ya. Nah, 2 itu harus kita kurangi dengan 1. Sehingga 10 juga harus dikurangi dengan 1 ya. Jadi kalau batas bawahnya dikurangi 1, maka batas atasnya juga harus kalian kurangi dengan 1 ya. Nah, selain itu, yang memuat variabel itu harus kita tambahkan dengan 1. Jadi berlawanan ya, atau terbalik. Kalau batas bawahnya kita kurangi 1, maka nanti di fungsinya di fungsinya yang mengandung variabel yang sama yaitu N kuadrat, di N-nya itu nanti kita tambah 1. Ya, paham ya? Jadi kalau dikurangi 1 di batas bawahnya, nanti di fungsinya ditambah 1. Kalau di batas bawahnya dikurangi 5, maka di fungsinya ditambah 5. Nah, bagaimana kalau ditambah batas bawahnya? Kalau misalnya batas bawahnya kita tambah 3, maka di fungsinya N-nya nanti di sini kan kita menggunakan variabel N dikurangi 5. Jadi terbalik, kalau ditambah di batas-batasnya, maka di fungsinya nanti dikurang, atau sebaliknya kalau dikurang di batas-batasnya, maka di fungsinya nanti ditambah. Nah, coba untuk soal ini kita ubah batas bawahnya dari 2 menjadi 1. Nah, kalau kita 2 kita ubah menjadi 1 ya, tentu harus dikurangi dengan 1. 2 kurang 1, 1. Nah, jangan lupa batas atasnya juga harus dikurangi dengan yang sama, yaitu kurangi 1, sehingga 9 kan ya. Untuk fungsinya, untuk variabelnya kita tambah dengan 1. Perhatikan. Nah, jangan lupa dikurung ya. Awalnya kan ya tidak dikurung, cuman karena sudah ditambah 1 maka dia wajib dikurung. Seperti itu bentuknya. Seandainya tadi kita kurangi 5, maka nanti di situ ditambah 5, di N tambah 1-nya menjadi N tambah 5. Atau misalnya di batas bawahnya kita tambahkan 10, maka di N tambah 1-nya itu kita kurangi dengan 10. Nah, begitu aturannya. Jelas ya? Oke, kita pindah ke contoh selanjutnya. Contoh ke berapa ini? 6 ya. Tuliskan 2 tambah 4 tambah 8 tambah seterusnya sampai 64. Nah, ada yang kenal itu barisannya apa? Bilang-bilangnya itu ada enggak yang kenal?
kalian perhatikan dengan seksama itu adalah bilangan-bilangan berpangkat dengan basis 2 ya. Perhatikan 2 tambah 4 tambah 8 adalah deret pangkat dengan basis 2 ya, deret pangkat dengan apa? Basis 2. Dan dimulai dari pangkat 1 atau dari eksponen 1 ya. Coba kita perhatikan. 2 itu kan 2 pangkat 1, kemudian 4-nya nanti 2 pangkat 2, kemudian 8-nya nanti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Mentok di 64. 64 itu 2 pangkat berapa? Oke. Sehingga UN-nya sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N. Ini sebenarnya bisa juga kalian menggunakan deret geometri ya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya. Boleh juga untuk menentukan polanya ini. Nah, di situ kalau kita lihat ya, tentu N-nya mulai dari 1. Sebab kalau kita mulai dari 2 nanti salah. 2 pangkat 2 4 ya. Harusnya kan 2 angka awalnya atau bilangan awalnya. Nah, kemudian pertanyaan tadi 64 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 6 kan ya. Sehingga di situ batas atasnya kita peroleh 6. Sebab 64 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Oke, jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, terakhiri sampai di sini dulu pembahasan contoh-contoh kita. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat dari notasi sigma. Terakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.